Halo guys, hari ini mari kita masuk ke alur cerita baru. Kita kasih sebutan aja pengangguran pecundang yang menentang dewa. Kisah hidup MC di manhwa ini sih emang ngenes ya. Dia cuma sendirian dan malah jadi yang paling lemah. Kemudian dia tuh dapat kesempatan lewat sistem menara yang menarik banget. Semoga semua orang senang dengan alur cerita kali ini dan terus mengikuti konten obrolan isekai. Tanpa lama-lama mari kita masuk ke alur cerita pengangguran pecundang penentang dewa. Di Taman Monumen Peringatan Bencana, ada seorang pemuda bernama Han Sung-yeon yang setengah stres berat. Dia tuh dikeluarkan dari gym tempatnya latihan. Emang kedengaran sepele, tapi gym ini tuh bukan sembarang gym. Gym tersebut adalah pintu masuk seseorang untuk jadi seorang hunter. Namun, Han Sung-yeon ini tuh begitu lemah. Dia tidak memiliki bakat apapun. Biasanya, seseorang tuh cuma butuh 3 bulan untuk awaken, tapi Han Sung-yeon itu sudah 7 tahun berlatih dan tidak awaken sama sekali. Keputusan Jim untuk menendangnya keluar ini emang buat Han Sung-yeon stres berat. Bagaimana enggak, dunia yang dia tinggali sekarang itu sudah berubah drastis. 7 tahun lalu dungeon break terjadi di dunia dan banyak orang yang mulai awaken. Mereka yang awaken ini menjadi hunter dan tiba-tiba menjadi tenar dan kaya. Tapi di atas semua itu, Han Sung-yeon tuh bukan cuma butuh masa depan yang terjamin. Dia itu juga ingin membalaskan dendam keluarganya yang meninggal 7 tahun saat dungeon break terjadi. Di tengah kegusarannya, Han Sung-yeon kemudian mendengar seorang bocah kecil yang mengingat ayahnya yang merupakan hunter pemberani yang telah gugur. Bocah ini bilang semua orang tuh tidak boleh menyerah, kayak hunter yang menyelesaikan dungeon break 7 tahun lalu. Hal ini membuat hati Han Sung-yeon tergerak. Dia kemudian kembali mendatangi gym tempatnya latihan untuk memohon. Tapi semua tuh nggak berjalan mulus. Han Sung-yeon malah ditendang keluar karena saking pecundangnya pemuda ini. Pihak gym tuh merasa Han Sung-yeon bisa jadi aib bagi mereka. Setelah dihajar oleh pihak gym, Han Sung-yeon ini merenung tentang nasibnya yang begitu buruk. Dia tuh adalah pengangguran pecundang yang sesungguhnya. Dia menyesal akan hidupnya karena begitu lemah. Jangankan skill, awaken saja dia tidak bisa selama 7 tahun berlatih. Tenggelam dalam keputusasaan ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepala Han Sung-yeon. Dia dipuji oleh Tower of Trials atas penyesalan yang dia buat. Han Sung-yeon kemudian dihisap tuh ke sebuah dimensi yang tidak pernah dia ketahui. Saat sampai di dimensi tersebut, Han Sung-yeon dipilih menjadi penantang Tower of Trials dari bumi. Momen ini bakal jadi tantangan pertama yang akan dia jalani. Dia tuh disuruh memilih kesulitan tantangan yang akan dia lakukan. Makin susah, maka imbalannya makin tinggi. Han Sung-yeon yang hidup selalu dengan penyesalan karena terlalu lemah, kini memilih hal yang paling beresiko. Dia tuh memilih kesulitan paling tinggi. Jadi nanti entah dia berakhir atau mendapatkan imbalan yang begitu besar. Setelah memilih kesulitan tantangan, Han Sung-yeon dipindahkan ke sebuah gurun. Disinilah tantangan Tower of Trials dilakukan. Han Sung-yeon tuh juga mendapatkan sebuah senjata berupa pedang untuk bertarung. Dia juga diberitahu kalau hadiah tantangan ini adalah unique trait. Hal ini tuh membahagiakan banget karena Han Sung-yeon itu sudah berlatih 7 tahun tanpa hasil untuk mendapatkan unique trait. Tapi resiko tantangan ini juga nggak ngotak guys. Kalau Han Sung-yeon gagal, dia tuh bakal diakhiri oleh Tower of Trials. Jadi emang ini udah tentang mati atau jadi lebih kuat. Han Sung-yeon jelas bersiap untuk tantangan ini, tapi saat mau menggapai pedang yang diberikan, tanah yang dia pijak itu mulai bergetar. Sebuah golem raksasa kemudian muncul dan tantangan pertama Han Sung-yeon itu adalah bertahan dari golem tersebut selama 10 menit. Kamu pasti kebayang dong gimana nggak masuk akalnya tantangan ini. Sen golem mau dilawan pakai pedang kecil. Makanya Han Sung-yeon tuh cuma bisa kabur dan berlari karena menurutnya tantangan ini berhasil kalau dia bertahan selama 10 menit. Tapi kemudian Han Sung-yeon sadar kalau mereka ada di gurun. Stamina Han Sung-yeon tidak mungkin bisa bertahan selama 10 menit. Jadi dia tuh harus milih kabur sampai letih atau bertarung dengan resiko bisa KO. Momen ini buat kepala Han Sung-yeon tuh kacau balau. Dia takut tapi dia juga udah capek diremehkan. Bahkan golem yang ada di belakangnya ini udah jadi mirip pemilik gym yang baru saja mengesirnya. Han Sung-yeon pun memutuskan untuk terus bertarung. Dia mendaki sebuah bukit pasir untuk mengecoh golem tadi. Saat golemnya jatuh,
Han Sung-yeon tuh langsung melompat dan menghantam golem core menggunakan pedang. Sayangnya pedang ini seperti diprediksi itu enggak cukup kuat dan hanya bisa menimbulkan sebuah retakan. Han Sung-yeon langsung digenggam erat oleh golem tersebut dan dia itu siap diremukkan. Han Sung-yeon tuh sudah bisa melihat kalau dia akan berakhir hari itu. Tapi dengan harapan terakhirnya, Han Sung-yeon kemudian melempar pedang yang ada di tangannya. Pedang ini secara kebetulan menancap di golem core dan menghancurkan Sen Golem. Dengan begini, tantangan tutorial dari Tower of Trials telah dia selesaikan. Nah, seperti yang dijanjikan, penyelesaian dari tantangan tadi itu memberi Han Sung-yeon beberapa hadiah, mulai dari koin yang bisa dia gunakan dalam menara hingga unique trait yang dijanjikan. Han Sung-yeon tentu saja begitu senang karena semua usahanya dalam 7 tahun telah terbayarkan. Dia bersyukur meskipun unique trait miliknya adalah rank F dengan nama Necromancy. Setelah mendapat trait, Han Sung-yeon tuh dikagetkan dengan munculnya sebuah bola hitam dari tubuh Sen Golem. Dengan trait Necromancy yang dia miliki, Han Sung-yeon bisa menyerap bola hitam tersebut. Setelah kabut gelap yang di depan Han Sung-yeon selesai dia serap, Han Sung-yeon mendapat informasi kalau trait Necromancy miliknya itu sudah terisi sebanyak 7%. Han Sung-yeon merasakan kalau tubuhnya tuh dipenuhi kekuatan hari itu. Setelah 7 tahun lamanya, pria ini tuh akhirnya bisa meningkatkan stat yang dia miliki. Semua karena unique trait Necromancy miliknya. Trait ini ternyata bisa menyerap jiwa yang dikalahkan oleh Han Sung-yeon. Trait ini emang rank F, tapi itu juga yang menjadi awal bagi Han Sung-yeon menjadi manusia yang lebih kuat. Setelah mengetahui skill dari trait Necromancy miliknya, Han Sung-yeon tuh sekali lagi dipindahkan ke tempat lain. Dia pindah ke ruang tunggu Tower of Trials. Semua luka yang didapatkan Han Sung-yeon itu disembuhkan dalam sekejap. Mulai hari ini Han Sung-yeon akan tinggal di Tower of Trial dan tidak lagi berada di bumi. Dia tuh penasaran dengan identitas dari Tower of Trials yang memberinya kesempatan. Di tengah lamunannya, Han Sung-yeon tuh dikagetkan dengan pemberitahuan lain. Dia ternyata sudah bisa mengakses berbagai fitur dari menara. Han Sung-yeon kemudian melihat fitur chat community. Semua orang di sana tuh panik karena ternyata bukan cuma Han Sung-yeon yang diserap, melainkan ada banyak orang. Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba seorang admin masuk. Admin tuh cuma mau bilang kalau hidup dalam menara tuh nggak gratis. Mereka harus terus mengumpulkan koin yang didapatkan dari menyelesaikan tantangan. Tantangan lantai 2 yang akan dia dapati Han Sung-yeon itu bakal muncul dalam 24 jam. Han Sung-yeon kemudian menghabiskan waktunya untuk berlatih. Hal ini sangat menyenangkan. Dia tuh bisa menghapus kelelahannya dalam sekejap karena fitur ruang tunggu menara yang bisa menyembuhkan apapun. Han Sung-yeon tuh di tempat ini tetap bisa merasakan lapar. Nah, karena poinnya tuh cuma sedikit, Han Sung-yeon cuma bisa beli dendeng kering dari dalam menara. Kemudian, nggak terasa beberapa saat kemudian Han Sung-yeon sudah sampai di waktu tantangan kedua akan dimulai. Dia tuh sempat ragu bisa selamat, tapi itu harus dia hilangkan sekarang. Dia harus meyakini kalau dia bakal terus selamat. Han Sung-yeon pun itu dipindahkan ke dalam tantangan selanjutnya. Tantangan lantai 2 ini itu ternyata dilakukan di dalam hutan. Han Sung-yeon kembali memilih tingkat kesulitan tertinggi. Tentu saja tuh misinya nggak masuk akal. Han Sung-yeon harus menyelesaikan kepala suku orc dalam waktu yang telah ditentukan. Saat Han Sung-yeon menatap dengan jelas, dia sudah melihat sebuah desa orc yang dipenuhi dengan pasukan yang kelihatan terlatih. Han Sung-yeon kemudian mendekat untuk mengetahui situasi di sana. Desa ini tampak padat dan Han Sung-yeon itu sudah mengira kalau melakukan solo raid ke desa tersebut sudah seperti hal mustahil. Andai ini dungeon, raid desa sebesar ini tuh butuh kelompok hunter berisi 5 orang rank E. Jadi Han Sung-yeon memilih mundur untuk mencari strategi yang pas. Maju ke sana dengan membabi buta bisa tuh mati konyol. Han Sung-yeon kemudian menyiapkan beberapa kayu bakar untuk jadi obor. Dia tahu kalau orc ini emang kelihatan primitif, tapi mereka itu adalah kawanan yang cukup cerdas dalam membagi tugas. Ada yang pergi berburu, ada yang berjaga, dan berbagi tugas semacam lainnya. Han Sung-yeon itu merencanakan menggunakan api sebagai pengecoh. Dia membakar hutan di sekitar sana untuk memancing para orc. Dia kemudian menyelesaikan orc-orc lemah terlebih dahulu. Kabut gelap dari traitnya kembali muncul, kemudian dia langsung serang. Di sini Han Sung-yeon malah disergap oleh satu guardian orc. Untung saja dia tuh sempat menyerang orc lemah tadi secara sempurna, jadi dia bisa membalikkan keadaan dan juga menang. Han Sung-yeon kemudian sadar kalau sebanyak mungkin dia bertarung, statnya akan naik tuh secara permanen karena trait Necromancy yang dia miliki. Setelah itu, Han Sung-yeon terus bertaruh hingga mencapai desa para orc. Setelah mengalahkan semua guardian orc yang melindungi pemimpin para orc,
Han Sung-yeon tuh kemudian dikagetkan, High Orc ini ternyata seorang mage yang bisa menggunakan sihir api. Han Sung-yeon sampai kaget, tapi untung saja dia tuh masih bisa bertahan dan membangkitkan skill resisten api rank F. Melihat Han Sung-yeon bertahan dan siap untuk membereskan dirinya, pemimpin orc ini kabur masuk ke dalam rumahnya. Han Sung-yeon tuh tidak menyangka kalau di sana ada orc yang lebih muda. Orc muda ini tuh tampak kasihan banget guys, sampai berlutut minta dikasihani. Han Sung-yeon tuh sempat tersentuh karena dia mengingat keluarganya yang jadi korban dungeon break. Tapi orc ini malah menghunuskan pedang pada Han Sung-yeon. Jadi Han Sung-yeon langsung menyerang. Dia kemudian menyelesaikan tantangan ini dengan cepat setelah itu. Nah, setelah selesai dengan tantangan lantai 2, Han Sung-yeon kembali ke ruang tunggu. Di sana tab komunitas tuh mulai ramai. Semua orang bertukar informasi. Han Sung-yeon dapat info yang cukup menarik. Ternyata dia tuh bisa pulang ke bumi jika bisa mencapai lantai 8 dari menara. Han Sung-yeon senang mendengar hal itu karena dengan kekuatannya sekarang, dia tuh bisa mencapai hunter rank A dengan mudah. Tapi perjalanan jelas masih jauh. Han Sung-yeon harus fokus dengan tantangan menara untuk sekarang. Dia kemudian menyerap semua jiwa yang telah dia kalahkan. Statnya naik drastis, bahkan saking naiknya, Han Sung-yeon tuh tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Saat dia lari di ruangan tersebut, dia menabrak tembok dan temboknya yang hancur. Makanya untuk melakukan penyesuaian, dia tuh sudah membeli beberapa item dan mulai melakukan latihan. Nah, tidak lama kemudian, Han Sung-yeon sudah masuk tuh ke tantangan lantai 3 dari menara. Dia memilih tingkat kesulitan tertinggi dan sekarang dia sudah ada di dalam gua. Tantangannya adalah duel. Han Sung-yeon akan melawan Guardian of Darkness, yaitu seorang doppelganger. Dalam kata lain, Han Sung-yeon tuh bakal melawan bayangannya sendiri. Monster yang di depan Han Sung-yeon ini itu bisa mengcopy semua hal yang dilakukan CMC, mulai dari pose bertarung sampai skill healing yang Han Sung-yeon miliki. Han Sung-yeon itu tahu kalau dia memiliki kelemahan dalam langkah berpedang. Dia akan mengambil keuntungan dari hal tersebut untuk menang. Saat Han Sung-yeon menggunakan efek dari jubah yang dia beli di menara, kecepatannya tuh meningkat 15%. Dia memang bisa unggul dalam langkah dan menyudutkan si doppelganger. Tapi hal itu tuh nggak terjadi lama. Doppelganger ini malah berubah menjadi lebih kuat. Han Sung-yeon sekali lagi coba menaikkan kecepatan buat bertarung dengan jarak yang lebih dekat. Mau untung, ya tapi dia malah yang jadi buntung guys. Han Sung-yeon tentu merasa kesakitan, tapi dia nggak punya waktu. Doppelganger yang ada di depannya itu juga sedang terluka. Jadi Han Sung-yeon langsung menerjang dengan menggunakan kecepatan tinggi. Saat doppelganger ini jatuh, Han Sung-yeon mengakhiri semuanya dengan menggunakan perisai yang dia pegang. Dengan begini, doppelganger yang tadi terus menyulitkan berhasil diselesaikan guys. Setelah tantangan lantai 3, Han Sung-yeon tuh kembali ke dalam ruang tunggu. Seperti biasa, dia disembuhkan oleh menara secara sempurna. Han Sung-yeon tuh yang gak percaya bahkan coba meninju dinding dan bisa menghancurkannya. Dengan begini, dia tahu kalau menara memang memiliki efek healing yang luar biasa. Sambil menunggu tantangan berikutnya, Han Sung-yeon mulai melakukan persiapan. Pertama, dia akan menyerap jiwa dari doppelganger yang telah dia kalahkan di lantai sebelumnya. Tidak seperti monster keroco yang pernah dilawan Han Sung-yeon, kabut gelap dari doppelganger ini itu lebih padat dan memperlihatkan kalau ada perbedaan dari jiwa dan juga pemiliknya. Makin kuat entitasnya, maka makin padat juga jiwa yang bisa Han Sung-yeon serap. Saat Han Sung-yeon selesai menyerap jiwa doppelganger, hal mencengangkan kemudian terjadi tuh. Necromancy yang dimiliki Han Sung-yeon malah berubah menjadi rank E dari rank F. Di sini Han Sung-yeon sadar kalau skillnya tuh broken karena bisa naik rank. Parahnya lagi, ranknya ini itu punya efek baru. Han Sung-yeon bisa menyerap skill lawan yang dia kalahkan secara acak. Efek ini emang tidak langsung menyerap skill terkuat musuh Han Sung-yeon, tapi setidaknya efek ini tuh bisa buat Han Sung-yeon banjir skill. Selesai dengan unique trait yang ternyata broken parah, Han Sung-yeon tuh mulai membuka tab komunitas lagi. Semua orang sekarang ternyata membicarakan tantangan lantai 4 yang udah bocor. Tantangan ini bakal jadi tantangan bersama. Kalau sebelumnya para penantang itu dapat ujian berbeda, nah di lantai 4 ujiannya tuh bakal sama, yaitu pertarungan antar para penantang menara. Nah, Han Sung-yeon itu langsung tegang karena bisa jadi lantai 4 ini adalah awal para penantang harus mengakhiri satu sama lain.
Beberapa lama kemudian, tidak terasa kalau tantangan lantai 4 tuh telah dimulai. Han Sung-yeon ternyata ditempatkan dengan penantang lain dan akan bergerak secara kelompok. Di tim Han Sung-yeon, ini ada seorang perempuan. Dia adalah mantan hunter rank E dengan peran sebagai support. Namanya adalah Lee Ha-yeon. Selain itu, ada juga pria bernama Lee Song-pun, pria galak yang punya spesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Dia itu juga mantan hunter rank D. Ya, seperti biasa guys, hunter rank D yang melihat tidak ada hunter di atas levelnya ini langsung sombong. Dia bahkan bilang kalau Han Sung-yeon dan Lee Ha-yeon itu bakal jadi beban buat dia. Ya, karakter NPC kayak gini sih seringkali punya nasib yang ngenes banget. Nah, setelah sesi perkenalan semuanya mulai masuk dalam sebuah benteng. Di sana tantangannya bakal dimulai. Pertandingan ini tuh adalah 3 lawan 3. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan benteng Goblin bakal menjadi pemenang. Strategi dari party mereka sebenarnya sederhana. Lee Song-hoon yang merasa dirinya jagoan bakal ngurus Goblin dari depan. Kemudian Lee Ha-yeon akan memberinya buff. Han Sung-yeon punya tugas untuk melindungi Lee Ha-yeon. Nah, itu sih strateginya. Tapi penerapannya jelas jauh berbeda. Lee Sung-hoon yang dari tadi songong malah tidak bisa mengatasi Goblin yang bergerak berkelompok dan juga terorganisir. Alih-alih ubah strategi, pria ini malah ngomel kalau dia harusnya bisa menang kalau enggak bawa 2 beban. Hade, Han Sung-yeon itu jelas panas bang. Dia meninggalkan Lee Ha-yeon di baris belakang, kemudian dia mulai menerjang ke arah depan. Lee Ha-yeon tuh sempat komplain karena mau dilindungi, tapi saat dia berbalik, Han Sung-yeon ternyata sudah menyelesaikan semua Goblin di sekitar Lee Ha-yeon. Nah, kemudian tepat sebelum Lee Sung-hoon itu diakhiri oleh Goblin yang menyergapnya, Han Sung-yeon tiba dan langsung menyelesaikan semua Goblin yang ada di sana. NPC otak udang ini akhirnya sadar kalau yang jadi beban itu adalah dia dan bukan Han Sung-yeon. Momen ini jelas jadi momen epic dan satisfying bagi kita semua. Buat kamu semua guys, jangan ada tuh yang punya mental kocak kayak Lee Sung-hoon. Belum apa-apa udah merasa bakal carry orang lain padahal mah dia bebannya. Setelah Han Sung-yeon mulai bertarung dengan serius, Goblin yang tadi menyulitkan si NPC udah selesai semua. Trait nekromansi miliknya menyerap seluruh jiwa Goblin yang telah kalah. Hal ini tuh meningkatkan stat dari Han Sung-yeon. Bukan cuma itu, dia juga berhasil mendapatkan skill baru dari Goblin yang dia serap. Skill yang mampu membuat jarak pandangnya lebih luas. Setelah mengalahkan mereka, si NPC ini malah makin kocak karena bilang Han Sung-yeon tuh beruntung. Padahal baru saja nyawanya tuh selamat berkat Han Sung-yeon. Untuk Han Sung-yeon sabar, kalau enggak udah kena bogem mentah nih NPC. Persoalan raid ini langsung diambil alih oleh Han Sung-yeon. Dia akan menjadi penyerang depan. Lee Si-hoon itu bakal melindungi Lee Ha-yeon di baris belakang. Mereka pun melanjutkan misi tersebut. Sejak formasi serang mereka ini diubah, penaklukan para Goblin ini lebih mudah dilakukan. Tapi tentu saja ada masalah baru. Para Goblin ini tiba-tiba sepi. Setelah berjalan lebih dalam, ternyata semua Goblin ini itu udah ditumpas oleh kelompok lain yang jadi saingan dari kelompok Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tentu saja khawatir. Jika kelompok lain tersebut menang, bisa jadi Han Sung-yeon dan timnya itu gagal dan menghadapi kematian. Jadi mau nggak mau, mereka tuh harus segera bergerak dengan cepat. Beberapa lama kemudian, tim lain dari misi ini tuh dimunculkan. Mereka juga 3 orang, 1 assassin, 1 tank, dan juga 1 support. Mereka tuh sudah menyelesaikan wave Goblin berikutnya dan siap masuk ke dalam ruangan boss. Tapi sesaat sebelum mereka masuk, tim Han Sung-yeon juga sudah tiba di lokasi tersebut. Tentu saja Han Sung-yeon melihat ini adalah hal berbahaya. Makanya dia bakal maju sendirian dan 2 kawannya itu bakal bertahan. Lee Ha-yeon cuma butuh memberi buff agility pada Han Sung-yeon. Nah, saat diberikan buff, Han Sung-yeon sudah melesat ke depan dengan keyakinan bisa menang. Saat Han Sung-yeon menerjang, tank dari tim lawan ini sudah menyiapkan skillnya, tapi itu nggak guna. Han Sung-yeon itu menebasnya dan menghancurkan skill tersebut. Dalam 2 gerakan berikutnya, dia juga sudah menyelesaikan si tank dan juga support tim tersebut. Tinggal assassin yang tersisa. Han Sung-yeon tuh tanpa ampun menerjang. Sisi kiri dan kanan assassin tadi sudah nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia awalnya mengira dia bakal unggul karena skillnya yang bisa melihat jalur serangan orang lain. Han Sung-yeon kemudian melemparkan perisainya buat menutupi penglihatan si assassin dan mendaratkan serangan terakhir. Dengan begini, semua tim penantang yang jadi saingan Han Sung-yeon itu sudah diselesaikan.
Han Sung-yeon yang menang ternyata nggak tenang. Dia terlihat gemetaran dan kemudian Lee Ha-yeon yang melihat hal ini tahu kalau Han Sung-yeon sedang terguncang mentalnya karena baru pertama kali menyelesaikan manusia. Han Sung-yeon dan Lee Si-hoon itu memaklumi hal tersebut karena nggak mungkin dong orang bisa tenang setelah mau lakukan semua hal tadi. Han Sung-yeon yang masih terguncang ternyata tidak ingin istirahat dulu. Dia tuh milih untuk langsung melanjutkan misi ngelawan bos lantai 4, Sang Goblin King. Saat semua setuju, misi ini pun langsung dilanjutkan. Han Sung-yeon yang tadi sudah mendapatkan penambahan stat dari melawan Goblin dan para penantang bukanlah tandingan dari Goblin King. Bos lantai 4 ini selesai hanya dalam satu kali sesi serangan. Setelah menang, ya seperti biasa, Han Sung-yeon tuh mendapatkan tambahan stat dan juga skill baru. Gerbang pun terbuka untuk mengembalikan mereka ke ruang tunggu Tower of Trials. Saat akan pergi, Han Sung-yeon tuh masih kelihatan terguncang, tapi Lee Ha-yeon bilang kalau Han Sung-yeon sudah menyelamatkan timnya. Andai Han Sung-yeon tidak menyelesaikan semua penantang tadi, maka mereka lah yang bakal menghadapi kematian. Han Sung-yeon tuh kaget dengar hal itu, apalagi saat Lee Ha-yeon malah mengirimkannya permintaan pertemanan. Lee Ha-yeon juga bilang kalau Han Sung-yeon sudah bisa kembali ke bumi, dia bisa mencari Lee Ha-yeon karena cewek ini ternyata cukup terkenal sebagai member Guild White Silver. Lee Ha-yeon pun memasuki portal dan meninggalkan Han Sung-yeon sendirian. Di sana, Han Sung-yeon tuh semakin galau, bukan karena ditinggalkan cewek cantik ya guys, tapi karena dia harus memutuskan apa yang dia lakukan pada jiwa penantang yang dia kalahkan. Ini sih persoalan prinsip. Awalnya, Han Sung-yeon tuh memutuskan untuk enggak menyerap jiwa manusia karena dia takut jadi maniak gila. Tapi hal itu sebenarnya juga kelihatan naif baginya, karena dia harusnya bisa jadi lebih kuat dengan menyerap penantang lain. Makanya Han Sung-yeon tuh menetapkan hati dan punya prinsip kalau dia cuma bakal menyerang jiwa manusia jika dia jadi pihak yang terancam. Makanya dia tuh menyerap semua penantang tadi yang baru dia kalahkan dan keluar dari lantai 4. Dengan begini, Han Sung-yeon bisa tetap menjalankan Tower of Trials dan terus menjadi kuat tanpa harus jadi maniak gila yang dia takutkan. Setelah sampai di dalam ruang tunggu, Han Sung-yeon tuh diperkenalkan dengan leaderboard dalam menara. Hal ini dinamakan Challenger Board. Dia ada di urutan ke-16 sekarang. Dia tuh masih jauh dari top leaderboard, tapi itu sebenarnya nggak masalah karena dia sekarang cuma butuh masuk dalam 50 besar leaderboard yang disebut pioner. Pioner ini itu punya keistimewaan tersendiri. Mereka bakal mendapatkan hadiah bernama Halo di lantai 8. Han Sung-yeon tidak tahu apa itu, mungkin aja skill atau item. Jadi Han Sung-yeon tuh cuma harus bertahan untuk hal tersebut. Setelah melihat leaderboard, Han Sung-yeon tuh langsung menyerap jiwa dari penantang dan juga Goblin King untuk meningkatkan stat. Setelah itu dia kemudian membeli Return Stone. Batu ini bisa mengembalikan Han Sung-yeon kembali ke bumi selama 3 hari. Return Stone ini bekerja dengan sempurna. Han Sung-yeon sudah sampai di rumahnya dalam sekejap. Dia bakal di sana tuh dalam 3 hari dan kemudian kembali ke dalam menara. Tempat tidur ini itu udah seperti surga karena di ruang tunggu kasurnya tuh keras banget seperti lantai. Nah kemudian Han Sung-yeon juga sadar kalau equipment yang dia miliki dari dalam tower itu bisa dia bawa ke bumi. Han Sung-yeon tuh berencana menjualnya untuk mendapatkan uang untuk hidup yang lebih baik di bumi. Han Sung-yeon harus melakukannya dengan cepat karena kalau makin banyak penantang yang ke bumi maka item dari menara bisa jadi lebih murah. Tapi ada satu masalah sih, Han Sung-yeon tidak bisa ngejual senjata tadi karena dia bukanlah seorang hunter. Dari aturan pemerintah, cuma para hunter tuh yang boleh menjual senjata. Han Sung-yeon itu coba menyelesaikan masalah ini dengan menghubungi pihak gym yang membuangnya. Pertama, dia disangka ingin pengembalian biaya gym oleh si pemilik gym. Tapi tentu Han Sung-yeon tidak mau hal itu. Dia cuma mau pemilik gym membantunya untuk mengikuti tes hunter lagi. Si pemilik gym ini sebenarnya tuh udah capek. Han Sung-yeon tuh udah ikut beberapa kali tes tersebut dan hasilnya terus buruk, yaitu rank F atau nggak layak. Tapi si pemilik gym ini itu nggak punya pilihan. Bagaimanapun Han Sung-yeon tuh sudah memberikan uang member gym. Jadi si pemilik gym tetap harus ngebantu Han Sung-yeon untuk ikut tes hunter. Han Sung-yeon jelas senang dong dengan hal tersebut. Keesokan harinya Han Sung-yeon tuh sudah bersiap untuk menjalankan tes hunter. Dia melihat fisiknya yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan saking gantengnya dia sekarang, tetangga Han Sung-yeon itu sampai tersipu malu guys karena melihat tetangganya kok malah jadi ganteng banget. Setelah keluar dari apartemennya, Han Sung-yeon kemudian bergegas ke ujian hunter. Tapi karena taksi susah didapatkan, dia tuh milih buat berlari. Kemampuannya di Tower of Trials memang gak ngotak. Han Sung-yeon itu bisa lebih cepat dari kendaraan yang melintas.
Saat sampai di asosiasi Hunter, Han Sung-yeon tuh sudah bertemu si pemilik gym. Namanya diperkenalkan sebagai Direktur Huang. Direktur Huang ini yang akan mendampingi Han Sung-yeon selama tes. Dia juga tuh yang menjamin kalau Han Sung-yeon tidak butuh tes tertulis dan tes fisik lagi. Jaminan ini ngebuat Han Sung-yeon bisa langsung ujian praktik. Saat pengawas ujian tiba, ujian praktiknya sudah bakal dimulai. Nah, saat Han Sung-yeon bersiap, Direktur Huang ini ternyata sudah menyerah tuh dengan Han Sung-yeon. Dia bahkan meminta pengawas ujian untuk memberikan ujian tersulit agar Han Sung-yeon itu cepat gagal dan Direktur Huang juga bisa pulang cepat. Si pengawas ujian ternyata juga berpikir hal yang sama. Dia sudah menyiapkan lawan terburuk buat pengguna pedang seperti Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian disuruh tuh memilih level 1 hingga 10 untuk tantangannya. Han Sung-yeon ingat banget, dia tuh memilih level 1 dulu. Tapi dia malah dikalahkan dengan mudah oleh satu goblin doang. Tapi hari ini jelas berbeda. Han Sung-yeon langsung memilih level 10. Semua orang tentu terkejut. Direktur Huang itu sampai bilang Han Sung-yeon udah kehilangan akal. Di level 10 ini Han Sung-yeon tuh melawan semacam burung api. Burung ini memiliki serangan dengan kukunya yang tajam. Dia bahkan mematahkan pedang Han Sung-yeon hanya dalam satu serangan. Melihat pedang Han Sung-yeon patah, Direktur Huang malah tersenyum. Nah, Direktur Huang ini ternyata tuh benci banget sama Han Sung-yeon yang memiliki sifat pantang menyerah. Hal ini disebabkan pengalaman dari Direktur Huang. Dia awalnya tuh jadi seorang hunter yang banyak diminati oleh sponsor. Namun gak lama kemudian dia tuh gak bisa berkembang dan tidak bisa mendapat banyak perhatian lagi. Makanya dia menyerah karena menurutnya dunia hunter tuh cuma dunia buat mereka yang berbakat dari lahir, buat memiliki segalanya. Dia itu ngelihat bahwa bakat sebagai tembok yang tidak akan dia tembus. Makanya dia ingin membuat Han Sung-yeon menyerah dan membuat Han Sung-yeon sadar kalau manusia tanpa bakat itu enggak berguna. Tapi Direktur Huang tuh salah. Han Sung-yeon sekarang tuh bukan manusia lemah, dia udah jadi lebih kuat. Dengan pedang patahnya, Han Sung-yeon tuh menggunakan skill instant acceleration untuk mengecoh burung api di hadapannya. Saat dia melesat maju, Han Sung-yeon berhasil mendaratkan serangan telak di mata monster burung api. Saat burung api ini kesakitan, Han Sung-yeon kemudian mengambil salah satu lantai yang ada dan melemparnya ke arah si monster. Hal ini dengan instan mengalahkan monster tadi dan membuat Direktur Huang dan pengawas dari asosiasi Hunter jadi terkejut. Di lain sisi, Han Sung-yeon tersenyum karena berhasil membuktikan dirinya. Dia pun mendapatkan lisensi Hunter Rank C yang sebelumnya adalah hal mustahil. Nah, di tengah keterkejutan semua orang, Direktur Huang jelas jadi orang yang paling nggak percaya. Dia mau Han Sung-yeon dievaluasi ulang oleh asosiasi Hunter. Dia nggak terima kalau Han Sung-yeon Rank C sama dengan dirinya. Asosiasi Hunter menolak hal tersebut karena takut diprotes oleh masyarakat. Apalagi Han Sung-yeon ini tuh tembus dengan adil bahkan setelah kesulitan tesnya ditingkatkan. Nah, di tengah perdebatan ini Han Sung-yeon masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia tuh ngeprovokasi Direktur Huang dan berkata kalau Huang lah yang gagal melatihnya. Bukan cuma itu, Huang juga gagal berlatih sendiri dan mentok di rank C sampai pensiun. Huang sangat marah dengan provokasi tersebut sampai menyerang Han Sung-yeon. Han Sung-yeon sih santai guys. Dia malah membalas Huang dengan satu pukulan telak. Pukulan ini juga jadi pembalasan bagi Han Sung-yeon yang sudah dilempar keluar dari Gym Puan. Setelah selesai dengan Huang, Han Sung-yeon tuh berangkat keluar dari asosiasi Hunter. Dia sebenarnya dapat tawaran menarik, sebuah kontrak eksklusif dengan gaji 1,2 juta won per bulan. Hal ini jelas kedengaran menggiurkan, tapi Han Sung-yeon tuh menolak hal itu mentah-mentah. Dia tahu pihak asosiasi sudah memanipulasi tesnya, jadi asosiasi ini tidak bisa dipercaya. Saat semua selesai dan item Han Sung-yeon sudah terjual, Han Sung-yeon dapat berita kalau Tower of Trial sudah diketahui seluruh dunia. Mulai hari itu, dunia pasti akan terus berubah. Untuk Han Sung-yeon sendiri, dia udah siap kembali ke Tower of Trials untuk jadi lebih kuat dan menantang lantai kelima. Dalam sekejap, Han Sung-yeon sudah ada di dalam ruangan tunggu. Dia langsung mengecek semua hal yang harus disiapkan sebelum masuk ke tantangan lantai 5. Dia ternyata mendapat skill OP lagi, namanya Eye of Truth. Seperti namanya, skill ini tuh memberikan Han Sung-yeon kemampuan untuk melihat kebenaran seperti melihat detail sebuah benda. Tapi itu tuh bukan yang paling OP dari Eye of Truth, karena skill ini ternyata juga bisa ngedeteksi kebohongan seseorang.
Jadi skill ini udah layak dianggap OP. Setelah menganalisa skill tadi, Hang Sung-yeon kemudian membeli beberapa item buat digunakan di tantangan selanjutnya. Sebuah pedang yang bisa menyebabkan musuh kena stun dan juga sebuah perisai. Setelah itu Han Sung-yeon tuh masuk ke dalam Tower of Trials lantai 5. Saat masuk ke dalam sini, tantangannya adalah mengalahkan manusia serigala dalam satu lari. Kalau menang dapat item rank C yang bernama Wolf Person at Bank. Tapi kalau Han Sung-yeon kalah, dia harus ngebayar itu pakai nyawanya sendiri. Saat masuk ke dalam trial ini, dia tuh langsung disambut kawanan serigala lapar. Hang Sung-yeon bisa menyelesaikan mereka dengan mudah. Namun tentu saja, halangan lebih besar tuh langsung muncul. Serigala raksasa putih ada di hadapan Han Sung-yeon, di mana dia malah tersenyum dan siap memulai serangan. Han Sung-yeon tuh merasakan keseruan dari tantangan berbahaya ini. Dia bahkan tersenyum sambil bertarung. Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon berhasil meratakan para serigala putih raksasa tadi dan menyerap jiwa mereka. Han Sung-yeon tuh sudah siap menyelesaikan manusia serigala yang bakal jadi bos di lantai 5. Saat masuk lebih jauh ke dalam, Han Sung-yeon dikagetkan dengan banyaknya serigala yang telah terbantai di sana. Awalnya Han Sung-yeon tuh menyangka kalau memang ada perang antar kawanan serigala tersebut, tapi itu nggak benar karena Han Sung-yeon menemukan jejak pedang di sana. Lebih mengagetkannya lagi, saat dia masuk lebih dalam, bos monster yang harusnya dia kalahkan itu malah terlempar keluar. Bos monsternya udah selesai, jadi misi Han Sung-yeon ini juga seharusnya selesai. Tapi misinya tuh tiba-tiba berubah. Menara mendeteksi kalau tantangan lantai 5 Han Sung-yeon itu diinvasi oleh penantang lain. Makanya misi Han Sung-yeon sekarang berubah. Dari yang awalnya mengalahkan manusia serigala, itu jadi mengalahkan penantang yang menginvasi tantangan Han Sung-yeon. Saat Han Sung-yeon melihat lawan barunya ini, dia tuh sadar kalau Tower of Trials itu nggak hanya ada di bumi, tapi ada juga di dimensi lain. Makanya dia melihat lawannya itu jauh berbeda dari orang-orang bumi. Nah, penantang dimensi lain ini kemudian menertawakan Han Sung-yeon dan mengatakan Hang Sung-yeon itu seperti serangga yang tengah ketakutan. Hang Sung-yeon sih sebenarnya nggak takut ya guys, tapi dia juga sadar kalau lawannya ini itu bukan orang biasa. Han Sung-yeon sebenarnya juga lega karena meskipun si penyusup ini berhasil mengalahkan bos lantai, misi Han Sung-yeon tuh nggak gagal dan cuma berubah. Di tengah Han Sung-yeon berpikir, si penyusup ini udah mulai melakukan serangan. Han Sung-yeon tuh menendang monster yang ada di hadapannya sebagai sebuah pengecoh. Dia menggunakan instant acceleration untuk menyerang titik buta si penyusup dan menyerang sekuat tenaga. Tapi sayang, serangan ini malah enggak punya dampak apa-apa. Padahal biasanya tuh Han Sung-yeon bisa ngebelah dua musuhnya dengan serangan tersebut. Si penyusup yang kemudian melihat serangan Han Sung-yeon begitu lemah, kemudian dibalikkan oleh sang penyusup. Cuma dengan sekali serang, perisai Han Sung-yeon tuh langsung kebelah. Serangan selanjutnya langsung menghempaskan Han Sung-yeon ke sebuah dinding. Satu serangan ini tuh cukup untuk membuat Han Sung-yeon berlutut dan terluka parah. Di tengah kondisi yang terluka, Han Sung-yeon menanyakan tentang bagaimana si penyusup ini bisa sampai di tempat Han Sung-yeon. Penyusup ini yang merasa udah menang dengan senang hati berbagi informasi sebelum mengakhiri Han Sung-yeon. Nah, ternyata di lantai 8 nanti bakal ada item yang dikenal dengan invading ticket. Mereka yang membeli tiket ini itu bisa masuk ke dalam tantangan penantang lain dengan tingkat yang lebih rendah. Makanya si penyusup itu bisa muncul di hadapan Han Sung-yeon sekarang. Han Sung-yeon kemudian menggunakan Ace of Truth dan dia tahu kalau si penyusup ini itu berkata jujur. Han Sung-yeon yang mendapatkan informasi ini langsung senang tuh, dia ternyata tidak merasa kesakitan sedikit pun. Luka di tangannya yang terlihat sangat parah malah bisa sembuh dengan sekejap karena skill instant healing miliknya. Si penyusup ini tuh enggak terkejut karena baginya Han Sung-yeon cuma sembuh dan bisa dikalahin lagi. Tapi itu tentu nggak benar. Han Sung-yeon sudah menyerap semua jiwa yang dia kalahkan dan statnya meningkat. Dia kemudian menggunakan efek equipment dan skillnya untuk meningkatkan kecepatan. Han Sung-yeon pun langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Hal ini tuh ngagetin bagi si penyusup. Dia nggak nyangka kalau di lantai 5 ada penantang yang memiliki kekuatan yang terus meningkat. Han Sung-yeon memang berhasil mendaratkan serangan bahkan menghindari Aura Slash
yang dilancarkan si penyusup. Tapi hal itu jelas tidak cukup karena masalah utamanya adalah sirah yang digunakan oleh si penyusup tadi. Sirah ini sudah pasti tidak bisa ditembus oleh Han Sung-yeon dengan kekuatannya sekarang, tapi dia masih punya cara, yaitu terus menyerang menggunakan pedang. Dalam beberapa serangan kemudian, efek pedangnya tuh akhirnya terjadi. Si penyusup ini kena stun. Momen yang paling ditunggu oleh Han Sung-yeon akhirnya terjadi. Dengan stun yang diberikan, si penyusup tuh nggak bisa lagi bergerak. Penyusup ini memang lebih lemah dari statnya. Aturan menara tuh udah jelas, menginvasi lantai lebih rendah membuat stat penginvasi menjadi lebih lemah karena pembatasan. Makanya si penyusup ini ngoceh kalau dia harusnya menang kalau dia dalam kekuatan penuh. Han Sung-yeon tuh jelas bilang kalau dia nggak peduli karena sekarang udah jelas kalau si penyusup ini bakal diselesaikan. Han Sung-yeon sempat ditawarkan tuh informasi lain oleh si penyusup agar dia bisa diampuni. Tapi Han Sung-yeon gak peduli. Hal itu dia langsung mendaratkan serangan terakhir yang enggak bisa lagi ditahan oleh si penyusup. Dengan begini, insiden tidak terduga ini selesai. Han Sung-yeon pun bukan cuma sadar kalau invasi lain pasti terjadi di kemudian hari, tapi dia juga sadar kalau Han Sung-yeon sekarang itu malah terbiasa ngehabisin penantang lain. Setelah si penyusup tadi kalah, Han Sung-yeon tuh kemudian sudah dapat notifikasi. Tantangan lantai 5 udah selesai. Nah, sebelum tubuh si penyusup hilang, Han Sung-yeon tuh masih sempat buat menyerap si penantang. Nah, karena tantangan dari lantai 5 ini berubah, Han Sung-yeon mendapatkan keuntungan lain. Dia mendapat tambahan koin dan skill yang dia dapatkan juga berubah dari rank C menjadi rank A. Dengan begini, tantangan lantai 5 tuh udah selesai. Han Sung-yeon sudah kembali ke ruang tunggu lantai 6. Saat sampai di ruang tunggu, Han Sung-yeon sangat penasaran dengan sistem floor invasion yang baru saja dialami. Han Sung-yeon langsung menggunakan question voucher miliknya buat bertanya tentang floor invasion. Dia mendapat jawaban sederhana tuh. Floor invasion ini terbuka di lantai 8 dan hanya bisa nginvasi lantai dengan tantangan perorangan, bukan tantangan kelompok atau tantangan spesial lainnya. Nah, pertanyaan kedua, Han Sung-yeon ternyata nggak terjawab, di mana dia bertanya apakah bisa mendapatkan pemberitahuan langsung kalau suatu waktu dia mengalami floor invasion lagi. Hal ini tentu tidak memuaskan, tapi Han Sung-yeon nggak bisa melakukan banyak hal. Dia cuma mendapat clue kecil persoalan climbing breaker yang membingungkan juga. Nah, daripada lama-lama bingung, Han Sung-yeon tuh mulai mengecek item yang telah dia dapatkan. Dia memulihkan perisai yang sudah terbelah di lantai 5 dan juga menggunakan cleansing stone. Buat ini tentu saja bukan buat skill, tapi untuk mandi guys. Kebayangkan gimana rasanya udah tarung seharian penuh tapi nggak mandi. Jadi MC kita itu juga butuh yang namanya mandi. Nah, Han Sung-yeon kemudian mengecek kalau tantangan selanjutnya itu masih ada 1 jam lebih. Makanya dia melihat leaderboard dan kaget karena posisinya sudah ada di posisi 3 dalam sekejap. Setelah itu Han Sung-yeon mengecek tab komunitas dari Tower of Trials. Tab komunitas ini itu lagi menggila karena ada yang membocorkan kalau mereka itu juga dapat achievement dari menyelesaikan penantang lain. Makanya banyak dari penantang tuh membeli skill psychological resistance, sebuah skill yang bisa membuat penggunanya itu tidak dapat guncangan mental setelah menyelesaikan penantang lain. Mulai dari hari itu, Tower of Trials udah jadi makin kacau. Han Sung-yeon juga sadar tuh kalau pemain yang mengacaukan hal ini itu bernama Princess Sudi. Dia yang terus menyebarkan tentang achievement mengambil nyawa orang lain kayak monster. Han Sung-yeon harus mengingat nama itu karena jelas si Princess Sudi ini adalah ancaman besar. Enggak lama kemudian, tantangan lantai 6 pun dimulai. Nah, Han Sung-yeon yang masuk ke sana langsung lihat kalau tantangan ini berada di hamparan laut luas dengan berbagai platform yang ada di atasnya. Di lantai 6 ini misinya adalah penaklukan berkelompok. Mereka harus menghabisi kelompok penantang lain dalam tantangan lantai 6. Saat portal di depan Han Sung-yeon itu terbuka, dia malah heran karena rekan timnya nggak muncul. Beberapa saat kemudian, rekan timnya malah muncul dengan serangan mematikan. Ya, Han Sung-yeon itu bisa menghindar dengan baik. Dia bilang kalau teman timnya ini nggak waras karena menyerang rekan tim sendiri. Nah, malah si rekannya ini yang ngomong kalau Han Sung-yeon lah yang naif dan tidak melihat sekitar. Saat Han Sung-yeon menengok, dia melihat kalau semua penantang yang ada itu malah saling serang. Hal ini tuh karena penyebab yang sama, kehebohan dari tab komunitas yang ngebahas kalau achievement besar itu bisa mereka dapat dengan menyelesaikan penantang lain. Makanya Han Sung-yeon dibilang orang munafik sama kawannya sendiri. Nah, teriakan banyak orang di sekitar Han Sung-yeon itu memang
memang terus menggelegar. Hal ini disebabkan karena setiap penantang yang meninggal, orang yang menyelesaikan mereka itu malah dapat tambahan stat. Nah, Han Sung-yeon itu sempat lengah karena melihat fenomena ini dan bakal diserang oleh rekannya tadi. Tapi Han Sung-yeon tentu tidak lengah guys, dia malah menyerang dan langsung menang. Tambahan stat memang dia dapatkan, tapi stat itu lebih kecil dibanding stat yang diberikan trait necromancy miliknya. Han Sung-yeon kemudian sudah mulai menjalankan misi. Dia menyerang seorang mage yang menggunakan sihir pertahanan buat menjaga platform yang dia dapatkan. Tapi hal itu nggak berguna di depan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon itu cuma butuh satu serangan guys buat memenangkan pertarungan. Dia menghancurkan sihir penghalang dan menghajar si mage. Melihat kekuatan Han Sung-yeon, semua penantang yang mendekat tuh batal menyerang dan langsung kabur. Han Sung-yeon yang tidak masalah dengan itu karena dia memang nggak mau mengambil nyawa orang lain jika tidak mengancam nyawanya sendiri. Han Sung-yeon kemudian duduk tenang. Dia tuh cuma butuh waktu 10 menit untuk memenangkan tantangan di lantai tersebut. Han Sung-yeon kemudian berharap kalau dia tidak butuh bertarung lagi sampai akhir dari trial ini selesai. Tapi tentu saja hidupnya tuh nggak setenang itu. Beberapa saat kemudian sekelompok penantang mendatanginya dan Han Sung-yeon langsung sadar kalau mereka ini ngebentuk kelompok buat memburu penantang lain. Tanpa basa-basi, kelompok ini langsung memulai serangan buat menaklukkan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tentu saja juga udah siap. Melawan 4 orang sekaligus memang akan menyulitkan. Support dari tim ini itu bisa memindahkan luka yang diterima si support karena trait unik yang dia miliki ke Han Sung-yeon. Saat si support ini menusuk tangannya, luka yang dialami itu dirasakan oleh Han Sung-yeon. Kemudian bukan cuma itu, tank dari tim ini juga membawa air dari lantai 6. Saat dia mengguyur Han Sung-yeon, stat dari Han Sung-yeon tuh turun drastis yang membuat dia makin lemah. Kombinasi ini tentu saja sangat menyulitkan. Apalagi masih ada 2 penantang yang belum bergerak di antara kelompok tersebut. Han Sung-yeon yang mengamati situasi ini itu malah membuat ekspresi tersenyum. Dia tuh yakin kalau 4 penantang ini bisa dia selesaikan. Senyuman Han Sung-yeon ini itu adalah salah satu tanda kalau dia sudah jelas bakal menang. Saat pertarungan berlanjut, dia tuh dengan mudah langsung membuat semua lawannya tersungkur. Cuma dengan satu serangan, fighter dari tim lawan udah jatuh. Dan saat menyelesaikan satu orang ini, Han Sung-yeon malah dapat skill baru, Contempt for the Weak. Skill ini memberi Han Sung-yeon peningkatan stat kalau stat dari musuhnya itu lebih kecil. Nah, karena semua orang yang ada di sini itu lebih lemah dari Han Sung-yeon, maka kekuatan Han Sung-yeon itu terus berlipat ganda. Dia bahkan cuma butuh satu tendangan tuh buat menyelesaikan tank yang jadi lawannya. Sekarang lawan Han Sung-yeon tinggal 2 orang. Support yang memberinya kutukan untuk berbagi damage dan juga assassin yang memimpin kelompok tersebut. Siapa sangka kalau si assassin ini malah bakal menyerang kawannya sendiri agar Han Sung-yeon itu tidak bisa bergerak. Hal ini tuh emang gawat banget karena tiap kali support itu diserang, Han Sung-yeon juga merasa kesakitan. Jadi dia tuh harus cari celah buat bisa kembali mendapat momentum. Han Sung-yeon kemudian melakukan sebuah kegilaan. Dia tuh nyelesain mage support tadi padahal dia tahu kalau kesakitan yang sama juga bakal dia rasakan. Saking sakitnya, Han Sung-yeon tuh bahkan sampai berlutut. Momen ini itu coba dimanfaatkan oleh assassin rambut kuning tadi, tapi Han Sung-yeon itu dengan cepat sadar kemudian menangkis dengan tangan kosong. Dia kemudian mematahkan pedang si assassin dan sekarang assassinnya nih yang malah diselesaikan cuma dengan satu gerakan. Setelah kemenangan yang Han Sung-yeon dapatkan, tidak terasa telah menyelesaikan tantangan lantai 6. Penantang lain yang lolos juga ikut bersorak. Bagi Han Sung-yeon, tantangan lantai ini itu mengerikan banget. Bukan karena dia diserang secara berkelompok, tapi Han Sung-yeon itu malah melihat dirinya udah bisa jadi monster yang memangsa manusia. Serangan mental ini emang boleh jadi beban tuh, tapi Han Sung-yeon juga harus tetap bergerak. Dia kemudian menyerap semua jiwa dari penantang yang menyerangnya. Nah, di sini trait necromancy yang dia miliki udah terisi 100% dan berevolusi jadi rank D. Saat sampai di ruang tunggu, Han Sung-yeon tuh kemudian mengecek apa saja yang telah dia dapatkan dari lantai 6. Ada beberapa skill yang dia dapatkan yang semuanya tuh malah berhubungan dengan menyelesaikan sesama penantang. Makanya Han Sung-yeon makin yakin kalau Tower of Trials ini itu emang penuh kegilaan. Nah, selain itu, dia tuh juga dapat satu random box.
Box merah berpita kuning ini berisi satu item random dengan grade F hingga B. Han Sung-yeon tuh nggak berharap banyak karena sekali lagi box ini tuh random. Tapi saat dia buka box tersebut malah ada goblin cebol yang muncul di hadapannya. Goblin cebol ini tentu saja tuh harus ditangkap, tapi itu jelas nggak mudah. Han Sung-yeon udah mengeluarkan kecepatan maksimalnya, tapi si goblin ini itu malah lincah banget. Dia bisa loncat dan menghindar dengan mudah. Kemudian saat dia berhasil ditangkap, goblin cebol ini malah bisa ngegigit, yang buat hal ini tuh makin sulit buat dilakukan. Tapi Han Sung-yeon punya solusinya. Dia menggunakan skill akselerasi buat mengecoh si goblin. Pas goblin cebol ini bingung, Han Sung-yeon tuh memukulnya sekuat tenaga. Saat serangan ini mendarat, si goblin ini udah meledak kayak kotak hadiah dan menghasilkan satu kalung. Nah ternyata kalung ini adalah item grade B. Item dengan grade tertinggi di random box yang Han Sung-yeon dapatkan. Kalung ini bernama Rock Iron Pendant. Kalungnya punya efek buat meningkatkan semua skill 7% lebih efektif jika skillnya berkaitan dengan logam dan juga pedang. Tapi syarat aktivasinya tuh juga sulit. Penantang harus mengalirkan mana terus-menerus pada kalung tersebut. Saat itu Han Sung-yeon coba menggunakan efek dari kalung ini. Dia juga sadar kalau kalungnya itu punya efek pertahanan, yaitu mengurangi damage sampai 10%. Jadi item ini tuh bagus buat penyerangan dan pertahanan. Ya meskipun marut banget persoalan penggunaan mana. Jadi Han Sung-yeon tuh cuma boleh menggunakannya di saat genting doang. Setelah mengecek kalung tadi, Han Sung-yeon kemudian mengecek trait unik necromancy miliknya yang naik jadi rank D. Tapi sebelum itu, dia tuh malah dapat pemberitahuan yang gak terduga. Waktu tunggu buat tantangan selanjutnya yaitu lantai 7 itu udah hilang. Penantang ternyata udah dibebaskan buat ngambil tantangannya kapan aja. Hal ini disebabkan di lantai 7 tantangannya itu adalah tantangan solo dan bukan tim lagi. Jadi berarti satu hal lagi nih, kalau di lantai 7 nanti itu nggak akan ada perburuan antara penantang. Jadi bisa sedikit aman tuh. Han Sung-yeon kemudian melanjutkan buat ngecek efek baru dari trait-nya. Efek baru necromancy ini adalah peningkatan penyimpanan jiwa dari 5 jadi 30 jiwa. Kemudian jiwa yang disimpan itu bisa nyerap damage sebanding dengan jiwa yang diserap. Nah jadi necromancy Han Sung-yeon itu udah bisa ningkatin stat. Sekarang bisa ngasih absolute defense ke Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh langsung nyoba efek ini dong. Dia ngelempar pedang miliknya ke atas dan langsung mengenai tangannya. Nah pedang ini yang malah terpetal dan Han Sung-yeon itu nggak terluka sedikit pun. Satu jiwa yang telah dia simpan kemudian menghilang. Skill ini emang udah jadi tambah overpower. Sekarang waktunya dia tuh ngecek leaderboard. Han Sung-yeon lihat kalau ranknya turun. Dia dari peringkat 3 jadi peringkat 4. Tapi itu sih nggak masalah bagi dia. Pioneer itu adalah 50 besar, jadi dia masih bisa masuk dalam kategori tersebut. Setelah ngecek semuanya, Han Sung-yeon peregangan sedikit dan sekarang memutuskan untuk langsung masuk di tantangan lantai 7. Tantangan lantai 7 ini memasukkan Han Sung-yeon ke sebuah koridor di mana Han Sung-yeon tidak merasakan kehadiran monster. Tapi dalam sekejap koridor ini tuh berubah jadi sebuah padang pasir. Han Sung-yeon ternyata harus menyelesaikan 3 trial yang disiapkan menara untuk lantai 7. Tantangan pertamanya adalah menaklukkan ketakutan. Han Sung-yeon itu harus mengalahkan lawan pertamanya di menara, yaitu si Sand Golem. Tapi seingat Han Sung-yeon, Sand Golemnya tuh harusnya enggak sebesar sekarang. Karena sekarang Sand Golemnya itu udah berubah jadi 3 kali lebih besar. Ukuran yang jauh lebih besar jelas buat golem ini juga jauh lebih kuat. Dengan kecepatan yang dimiliki Han Sung-yeon, dia bisa menghindari semua serangan yang datang ke arahnya. Dia coba mencari di mana golem core yang harus dia incar buat menang. Tapi saat berada di atas Sand Golem ini, Han Sung-yeon tuh enggak bisa melihat apapun di sana. Tidak ada tanda-tanda core yang bisa dia serang. Hal ini jelas karena si golem bertambah besar 3 kali lipat. Nah untung saja, meski bertambah besar dan juga bertambah kuat, si golem ini tuh nggak bisa melakukan serangan yang efektif. Saat dia mencengkram Han Sung-yeon, pria ini tuh bisa dengan mudah menebas kemudian melepaskan diri. Ya, Han Sung-yeon sampai pada satu kesimpulan, dia tuh cuma harus menebas golem ini terus-menerus meski Sand Golemnya bakal beregenerasi. Nah, untuk melakukan penaklukan yang diperlukan, Han Sung-yeon tuh menggunakan skill barunya, Triple Laceration.
Skill ini bakal memperkuat senjata Han Sung-yeon dalam 3 kali serangan hingga 2,5 kali lipat lebih kuat. Han Sung-yeon langsung menyerang dalam satu combo yang memanjakan mata. Skill ini terbukti efektif. Han Sung-yeon bisa mendaratkan serangan yang buat Golem ini kewalahan. Kalau dibandingkan melawan si penyusup dimensi pada lantai 4 kemarin, Golem ini jelas lebih kuat yang menandakan Han Sung-yeon juga sudah jauh lebih kuat. Saat rangkaian serangan ini selesai, Sand Golem yang dilawan Han Sung-yeon tuh memang tidak terkapar, tapi bentuknya udah lebih mengecil. Hal ini buat Han Sung-yeon sadar kalau regenerasi si Sand Golem ini melambat bahkan sudah nggak berfungsi. Makanya dia jadi lebih kecil. Melihat hal ini, Han Sung-yeon tuh langsung mengajak si Golem bertarung lagi supaya golemnya bisa diet guys. Nah setelah berbagai serangan yang dilakukan, akhirnya golem ini memperlihatkan core-nya. Punggungnya yang sudah merah menyala. Nah karena cuma punya 40 menit di lantai 7, Han Sung-yeon langsung menerjang Sand Golem di hadapannya. Saat mencapai titik buta, Han Sung-yeon tuh mendaratkan serangan yang menghancurkan Sand Golem. Dengan begini, tantangan pertama lantai 7 sudah berakhir. Setelah mengalahkan golem tadi, Han Sung-yeon kemudian diserap ke dalam tempat lain karena tantangan jelas bakal dilanjutkan. Nah sayangnya hal ini tuh terlalu dadakan. Han Sung-yeon sampai tidak sempat mengekstrak jiwa Sand Golem yang telah dia lawan. Setelah dipindahkan, Han Sung-yeon sadar kalau dia ada di desa Orc lantai 2. Desa yang telah terbakar ini menyisakan para hunter Orc yang udah kembali di desa. Saat Han Sung-yeon melakukan tantangan ini, dia tuh memang tidak melawan para hunter karena berhasil memancing mereka keluar desa. Sekarang tantangannya adalah mengalahkan para hunter Orc yang telah kembali ke desa. Han Sung-yeon tentu saja tahu kalau ini adalah hal yang gawat karena hunter Orc ini punya skill yang susah buat diatasi. Skillnya bernama Berserk, di mana para orc ini dapat kekuatan tambahan saat mereka mengamuk. Kemarahan memang terlihat di mata para orc yang kehilangan keluarga. Nah, hal ini ternyata juga membangkitkan amarah dari Han Sung-yeon. Karena Han Sung-yeon itu merasa kalau para monster ini emang terkutuk. Kalau para monster ini sedih keluarga mereka meninggal, maka harusnya mereka tuh juga enggak menyerang manusia saat dungeon break terjadi. Seperti saat Han Sung-yeon kehilangan keluarganya karena terjadinya dungeon break. Nah, karena kemarahan tersebut, Han Sung-yeon tuh menyerang tanpa ampun. Dia menggunakan skill untuk mempercepat pergerakan dan juga serangannya. Dan cuma dalam satu rangkaian serangan, Han Sung-yeon langsung berhasil menyelesaikan kelompok hunter orc ini karena kemarahan yang dia rasakan. Saat para hunter orc ini sudah diselesaikan, Han Sung-yeon tuh tidak membuang waktu buat menyerap jiwa mereka sebelum dia berpindah ke tantangan selanjutnya. Saat sampai di tantangan selanjutnya, Han Sung-yeon ternyata sudah langsung dipindahkan ke lantai 6, di mana Han Sung-yeon harusnya melakukan trial berkelompok. Untuk bersiap dalam tantangan ini, dia tuh meminum potion untuk memulihkan beberapa mana yang telah berkurang. Nah pertanyaannya, tantangan seperti apa yang akan dialami karena lantai 7 adalah tantangan solo tanpa keterlibatan penantang lain. Han Sung-yeon kemudian baru sadar nih kalau air yang ada di bawahnya malah ngamuk. Makanya dia langsung kabur nyari platform aman yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Nah karena air yang di tantangan ini tuh jadi halangannya, Han Sung-yeon sampai diempaskan dari tempat dia berpijak. Saat terkena air, dia bahkan kekurangan beberapa stat yang membuat semuanya makin buruk. Han Sung-yeon kemudian menggunakan skill instant acceleration untuk meloncat dari suatu tempat ke tempat lainnya agar dia bisa terus maju. Namun saat platform yang harusnya bisa digunakan Han Sung-yeon untuk menyelesaikan tantangan ini, Han Sung-yeon malah mengalami hal lain. Gelombang air yang berbentuk seperti tombak itu malah muncul di depannya. Han Sung-yeon tuh memang bisa menghindari gelombang tombak yang muncul dari depan. Tapi dia lengah karena satu tombak gelombang malah mengenai punggungnya dan membuat Han Sung-yeon itu terkena serangan telak. Seharusnya serangan tadi tuh sudah menyelesaikan Han Sung-yeon dan menggelamkan dia ke dalam laut. Tapi untung saja item berupa kalung yang baru dia dapatkan itu aktif untuk menyerap 10% dari damage yang dia dapatkan. Kemudian trait necromancy untuk bertahan juga aktif tuh. Hal ini menyerap kebanyakan jiwa dari hunter orc yang Han Sung-yeon sudah serap. Tapi ini juga jadi keberuntungan karena dia bisa kabur dari serangan tombak gelombang yang mengenainya. Tanpa buang waktu lama, Han Sung-yeon kemudian langsung terus berlari ke arah platform yang dia tuju setelah lolos dari serangan tombak gelombang tadi.
Di tengah jalan, Han Sung-yeon sempat tuh memakan satu jiwa Hunter Orc untuk diubah menjadi mana yang telah menipis. Saat mananya terisi, Han Sung-yeon langsung menggunakan instant acceleration buat mencapai platform yang ada di depannya. Tapi, lagi-lagi laut ini menghalangi Han Sung-yeon dengan membuat tembok besar di hadapannya. Han Sung-yeon tuh tidak punya pilihan kecuali menerjang tembok ombak tersebut. Saat ada di dalamnya, Han Sung-yeon tuh kemudian dihempaskan ke atas dan dia sudah terbang ke arah platform yang dia tuju. Ya meskipun ketinggian ini tuh bisa membuatnya meninggal dalam sekejap, tapi untung saja dia masih punya cadangan jiwa para Hunter Orc. Jadi saat mendarat, Han Sung-yeon tuh tidak mendapat luka fatal, cuma jiwa Hunter Orc yang dia simpan itu jadi berkurang lagi. Dengan mendaratnya Han Sung-yeon ke dalam platform yang dia tuju, Han Sung-yeon tuh berhasil menyelesaikan trial lantai 7. Seperti biasa, Han Sung-yeon mendapatkan koin skill dan juga equipment sebagai hadiah. Han Sung-yeon pun bergegas keluar dari sana dan menuju ruang tunggu dari menara. Saat sampai di ruangan tunggu, Han Sung-yeon sebenarnya tuh marah besar. Dia merasa kalau tantangan lantai 7 tadi, dimana saat tantangan terakhir dia menyelesaikannya karena beruntung doang. Andai saja trade-nya bukan necromancy, dia tuh jelas udah nggak lolos dari lantai 7. Makanya dia khawatir bagaimana dia bakal menyelesaikan lantai ke-8 sebab tentu saja lantai ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan keberuntungan doang. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya, kalau di lantai 8 dari Tower of Trials ini adalah lantai yang spesial. Han Sung-yeon melihat secara langsung tuh ekspansi dari lantai tersebut dengan terbukanya skill shop. Nah, Han Sung-yeon yang secara konsisten masih dalam 50 besar dalam 7 lantai sebelumnya terpilih sebagai salah satu pioner. Mereka yang jadi pioner ini dapat hadiah spesial dari menara berupa pilihan untuk memilih satu dari 3 Radiance. Radiance ini tuh kayak tambahan trait unik untuk memperkuat trait utama. Ada 3 pilihan trait yang didapatkan Han Sung-yeon, Conqueror, Hunter, dan juga Monk. Dengan cepat, Han Sung-yeon tuh langsung memilih Conqueror karena sistem memberitahu Han Sung-yeon kalau Radiance itu adalah yang terbaik untuknya. Nah, Radiant Conqueror ini ternyata memberi 3 pilihan lagi buat meningkatkan trait necromancy Han Sung-yeon. Pertama ada Summoner, di mana Han Sung-yeon bisa mensummon jiwa yang sudah dia serap. Kemudian kedua adalah Magic Swordsman yang meningkatkan kemampuan penggunaan sihir dan juga pedang. Kemudian yang ketiga adalah Blacksmith yang berguna buat menciptakan persenjataan. Ya, dengan mudah Han Sung-yeon langsung memilih Summoner dalam pilihan Radiance-nya. Saat telah memilih, Han Sung-yeon tuh bahkan mendapat hadiah lagi tuh berupa kemampuan bernama Skill Fusion. Kayak namanya, skill ini memungkinkan Han Sung-yeon buat ngegabungin skill yang sudah dia dapatkan. Setelah semua hal yang dia dapatkan terkumpul, Han Sung-yeon menyerap semua pengetahuan tersebut. Setelah selesai menyerap semuanya, Han Sung-yeon tidak pakai lama, langsung mencoba skill yang dia dapatkan. Setelah ngelihat-lihat skill yang jarang dia gunakan, Han Sung-yeon kemudian memilih 2 skill yang bakal digabungkan. Sebuah cahaya terang kemudian terpancar tuh dari status window Han Sung-yeon, yang jadi tanda kalau penggabungan skillnya udah selesai. Skill apa yang bakal didapatkan Han Sung-yeon karena proses tersebut? Ya, kalau penasaran, kita nantikan deh di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.